Membuat apa? Nilai kepuasan. Lalu jawabannya apa? Kamu dihadapkan dengan soal seperti ini. Apa jawaban kamu? Kalau tadi tidak perlu, mention and explain the stage of making customer value. Kenapa tadi matiin gue? Mention tadi apa? Sebutkan. Explain apa? Jelaskan. Ini loh, berarti sebutkan tentang apa? Korban membuat kepuasan. Maksudnya Jojo pinter-pinter ngomong. Marketing value. So, what will you do to answer that question? Apa yang akan kamu lakukan untuk menjawab saya itu? Apa jawabannya apa tuh? Apa yang disebutkan itu? Sudah saya kasih kemarin. Understand dulu. Apa kira-kira? Understand the market. Nah, yang pertama understand the marketplace. Apa itu big pointnya? Understand the marketplace kemarin ada 3 poin besar. Ya. Research. Berarti kamu tapi jangan jawabnya cuma pertama memahami pasar. Terus kamu bisa kasih narasi jadi gini. Memahami pasar ini dilakukan perusahaan dengan cara yang pertama apa tadi? Melakukan penelitian berkaitan dengan produk yang akan di-launching atau diciptakan atau dikeluarkan. Yang kedua, mengambil, mengolah big data atau data besar untuk menciptakan atau memperoleh ide-ide yang baru atau insight. Apa itu insight ya? Informasi-informasi yang baru. Yang ketiga baru apa? Yang ketiga apa selain research, data, terus index. Ini masih dalam ranah understand market loh. Selain research sama big data apa ini? Meng-hire meng-hire akademisi atau praktisi untuk apa? Menjadi konsultan. Dulu sudah saya pernah jelaskan atau ceritakan dosen saya di perusahaan ABC. Nah itu konsumen penting. Itu mempertimbangkan keputusan perusahaan. Kamu silakan jelaskan sendiri. Nomor berikutnya, tahap berikutnya setelah you understand the market, after that you are designing the customer value. How to design it? By segmenting, by doing segmenting, targeting, positioning, and differentiating. What is segmenting? Kelompok arisan. Pengelompokan berdasarkan jenis kelamin. Nanti kayak UKM nanti. UKM mahasiswa. Mengelompokkan budaya. Berdasarkan budaya, berdasarkan daerah. Ya, itu namanya apa? Mengelompokkan pasar berdasarkan mengelompokkan pasar berdasarkan apa? Berdasarkan kelompok yang dituju atau dididik oleh perusahaan. Contohnya, apakah segmentasi antara UGM dan IAIN sama? Beda. UGM 5 agama, kalau di IAIN hanya 1 agama. Itu juga contoh dari segmentasi yang berbeda-beda. Yang kedua, apa? Targeting. Memilih kelompok segmentasi tadi yang sesuai dengan apa yang kita tuju. Yang memiliki profit. Iya, yang sesuai dengan kemampuan perusahaan. Yang kedua, dia memiliki profitable atau memiliki keuntungan, memiliki kesempatan untuk menguntungkan atau bersifat profitable. Contohnya apa ini? Kalau kamu jual pentol, kamu sudah punya kelompok-kelompoknya. Mana kelompok yang paling kamu tuju? Kamu sudah segmentasi. Segmentasinya sama yang kira-kira mahasiswa
Unmu sama admin. Usuri, wes 3 itu. Lalu kamu segmentasi, setelah kamu segmentasi kamu targetkan. Apa itu target? Yang syaratnya 2 apa itu? Profitable dan sesuai kemampuan perusahaan. Sesuai kemampuan kamu, kamu punya modal segini, berarti saya bisanya cuma target, saya cuma ambil target kelompok segmentasi yang ini, yang A ini. Bisa saya ambil yang B, karena yang B ini terlalu kaya ini orangnya. Nah kalau kamu jual pentol, maka target kamu ini siapa ini? Dari IAIN? Ayo. Kenapa IAIN? Karena cakupan yang market share-nya lebih luas daripada Unmu sama itu loh, kok ngomong kok ngomong tuh kalian nih kok. Ini teman terakhir loh ini. Ada puas dia ngomongnya ya. Wih, bisa Nah, terus kemudian setelah kita mentargetkan, baru yang ketiga yaitu positioning. Atau apa itu positioning? Menempatkan hubungan di menempatkan brand atau produk yang ditawarkan ke benak konsumen. Ke benak konsumen. Apa ini contohnya tak kemarin? Lang-langay ko na deh. Oreo, jargon diputar itu selalu terngiang-ngiang di benak pelanggan, itu apa positioning. Kalau Gus Iksan punya jargon jaringan pusat, nah jaringan pusat adalah positioning dari pusat. Paham ya? Yes. Terus menurut kamu, saya sebagai dosen kira-kira bagaimana positioning saya sehingga selalu ada di pikiran otak kalian. Apa yang kira-kira? Tidak bisa bahasa Inggris. Sangat. Untuk bahasa Inggris yang kedua kamu tuh biar gak terbelakang banget gitu loh. Kayaknya itu juga belakang. Meskipun kayaknya tapi tetap maju gitu loh. Saya pengen seperti itu. Karena dulu saya selalu dikatakan sebagai mahasiswa UIN Jogja. Saya nggak UIN Jogja sih bikin dia manual terakreditasi internasional itu saya diremehkan. Maka saya waktu itu saya belum kuliah S2 ya. Saya waktu itu berjanji pada diri saya sendiri dalam kerjaan ke seluruh untuk saya akan memajukan mahasiswa saya. Itu janji saya. Karena saya pernah direcokan. Saya pernah diremehkan oleh yang mahasiswa luar, bukan saya ya. Jadi saya pengen kamu meskipun naik kan kamu punya value, kamu punya kepedean, kamu punya nilai yang tidak standar di bawah di benak lainnya. Oke lanjut. Terus setelah tadi ini target positioning yang terakhir apa? Differentiating. Apa itu? Pembeda, ciri khas. Ya. Membuat atau menciptakan produk yang berbeda dari pada umumnya. Bagaimana differentiating dari gacoan? Gue pikir ini kantin gak berapa. Kayak murah ya 10.000. Apa differentiatingnya? Estetik. Kira-kira apa? Differentiatingnya. Saya differentiating dengan dosen lain. Oh, boleh sama bahasa Inggris kan? Itu differentiating. Oh, berarti dosennya harus credible. Itu differentiating. Oh, siapa lagi tuh ya yang Luna Maya itu Maya. Terus kita Luna. Dia cowok tapi dia dan dia berhasil membuat branding bahwa saya itu waria tapi saya lebih cantik daripada perempuan sebenarnya. Itu differentiating. Lalu bagaimana dengan perempuan? Ya, nanti bagaimana? Ya emang kamu makan di warung bakso nggak nyaman? Kamu makan di McDonald's nggak nyaman? Sama nyaman. Differentiating itu kamu bisa bandingkan dengan produk yang sejenis. Kalau kamu sejenis berarti ya orang-orang yang jual sama jual mie, sama jual apa sih? Dijual sesuatu minumannya dan sebagainya maksudnya. Nah, kira-kira differentiating gimana? Bagian apa ini? Namanya bahkan sampai berprofesi yang kayak ini nggak mau ngeluarin sertifikat halal karena ada gacuan, ada
Mercon. Satu lagi? Setan. Setan. Ini differentiating. Kamu mau nyanyi dia cuma bisa pakai bodoh syariah. Mungkin nanti namanya jadi Israel. Pencapnya. Nanti langsung Anu. Sego akhirat di balon. ada ya? Ada. Timbalan sego akhirat jod. Nek kowe lewat ning balon. Apalagi nih contoh dari produk yang dia menawarkan differentiating yang baik. Apa kira-kira? Pentabrak. Kalau dibawakannya pakai korek konveksional apa bagus itu? Differentiating apa? Tissue. Differentiating, oh ya bagus tissue bisa. Dia punya outlet yang cukup memberikan mewah ya dalam pasca stream, tapi dia differentiating. Aku nggak tahu Rono. Oke, tahap selanjutnya adalah itu sebagai marketing. What is integrated marketing? Pemasaran yang Integrated. integrasi. Nah, apa itu integrasi? Atau apa antar 8P, antar 8 dimensi lainnya. Dia satu apa namanya? Produk, price, people, promotion, process, product evidence, packaging. Nah, terus kemudian jelaskan itu, tapi nggak usah bikin puisi, bikin paragraf, bikin novel sekaligus ya, nanti udah jadi pusing koreksinya. Enggak kuat udah. Silakan kamu langsung jelaskan secara singkat contohnya produk. Berarti itu adalah barang atau jasa atau barang atau jasa yang ditawarkan oleh pelanggan. Kayak gitu secara singkatnya. Kalau price apa? Harga. So, price dan harga. Nilai yang melekat pada produk tersebut. Terus kalau people, orang yang melayani perusahaan, orang yang buat perusahaan, orang yang menjadi warga di perusahaan. Terus place, banyak kan kalau kamu nggak ada kisi-kisi, tiba-tiba menjebret soal di hadapan kamu. Tempat, oh iya ngerti aku tempat. Kemana dirinya? Tempat untuk mempromosikan dan menjual produk tersebut. Oh, ini baru loh ini. Cowoknya dia. Kamu ambil kamunya ya? Apa tadi yang terakhir apa lagi di play sudah? Proses kan proses. Apa tuh proses? Bagaimana cara memproduksinya? Bagaimana cara memproduksi dan cara mengkomunikasikan produk tersebut. Kalau kamu transaksi di Shopee, apa yang kamu beli? Prosesnya. Prosesnya. Kenapa? Prosesnya mudah Ongkir. Ongkir kok. Terus ongkir itu apa maksudnya? Promosi. Kalau Shopee, kamu beli prosesnya, apa yang kamu beli itu? Proses dalam hal apa? Mudah. Tidak perlu ke pasar. Anda, kui loh, saya tak maksud jawabannya. Jadi ya, kalau bisa open source dan ada soal di luar dari kisi-kisi ini, mungkin loh ya. Kamu jawabnya jangan contoh ini. What is market? Apa itu pasar? Kalau kamu cari di Google, kamu ya boleh kamu open source. Atau kamu boleh buka LKS-nya, LKS gitu. Tapi apa jawabannya? Pasar adalah tempat jual beli, atau tempat bertemunya penjual dan pembeli, atau tempat bertukarnya uang dan juga barang. Bukan itu. Apa materi itu konsep pemasaran dalam diskusi kita? Konsumen yang dibidik oleh perusahaan, itulah market. Nah, saya pengennya menunjukkan boleh open resource tapi sudah ngawur kayak semester yang lalu, sehingga membuat kamu menjadi nilai B.
Market. DVD oleh market. Tapi harusnya masih sesuai dengan konsep kita, konsep diskusi kita. Karena kita apa sebutnya? Perusahaan. Dari dan sudah saya jelaskan kita Perusahaan. Lanjut. Iya, bulan. Tadi apa? Proses ya. Selain itu apa lagi nih selain Shopee? Apa produk yang kamu beli karena kamu atau apa contoh perusahaan yang dia bukan menjual produk utama tapi menjual prosesnya selain Shopee? Apa? Jadi online masuk Oh, Shopee. kain batik. Kenapa kamu lebih kenapa orang-orang kaya lebih memilih batik? Karena- Printing atau mungkin Karena seninya. batu tulis? Orang seninya, Proses. orang Iya. ada yang bobok nggak? Nanti yang selometan saya bom loh. Khususi. Lanjut. Bagus sekali tadi batik. Kenapa batik menjadi mahal? Karena dia prosesnya sangat rumit sekali dari mulai ditulis, kemudian pakai lilin, kemudian dicelupkan ke warnanya itu. Apalagi yang eco printing harus ambil tanaman dan dia kemudian menjamin adanya keselamatan lingkungan itu proses. Apa itu lain? Kamu beli sesuatu karena prosesnya, atau perusahaan menawarkan prosesnya sehingga dia keras. Biasa aja itu. Anu, tukang Kan jadi cuci. kalau sekarang pakai self service, ya kita beli hanya dengan touchscreen, itu proses. Atau kita bisa beli dengan drive-thru proses. Karena kamu bisa juga loh beli ayam sekelas kayak gitu di KFC, tapi di KFC nggak ada drive-thru-nya dan itu lama sekali. Tapi kalau drive-thru tinggal tungguin mobil selesai. Apalagi Gojek dan Grab. Nanti jual apa? Semuanya online juga Apakah jual masuk, motor? Bui. Semuanya online masuk itu. Enggak apa Proses Pak. Kan aja ada. ya tapi jelas kan satu itu sama Shopee dulu. Ini saya contoh di luar Shopee, di luar apa namanya? Iya, semua online. Apalagi nih? Selain kalau Gojek dia jual apa? Terus apa? Apa bedanya dengan ojek pengkolan? Dia juga jasa, dia juga sama nganterin kamu, juga pakai pengkol, juga pakai bensin, juga pakai helm. Karena nggak Tapi perlu dia juga tempat. bayar. Dia apa dia? Tempat. Nggak perlu Komunikasi tempat. sama bahasa Indonesia, bahasa Jawa, Nggak perlu bahasa ke Jawa. pangkalan. Nggak perlu ke pangkal. Proses mendapatkan driver itu cepat dan mudah. Itu yang dijual oleh Gokar, Avera, Gojek dan juga Grab. Lanjut. Iya. Kira-kira apa lagi nih? Setelah kita harus mematahkan opini teman kamu katanya semua yang online itu adalah proses. No. Apalagi nih yang produknya tangible selain batik. Game online. Itu bukan prosesnya. Memang seperti itu, apa namanya, habitnya seperti itu, kebiasaan seperti itu, nggak bisa. Jadi kalau proses ini adalah sesuatu yang kalau kamu beli itu di luar rule, di luar fikri. Oh ya, kita harus berjalan kaki ke toko, kita cuma bisa pakai aplikasi. Nah, itu kan berarti di luar kebiasaan kita. Apalagi nih gara-gara proses. Kunci. Kalau dia mengklaim bahwa itu ramah lingkungan, prosesnya itu proses yang apa namanya aman dan kemudian hemat energi dan sebagainya, itu masuk. Kayak kemarin contohnya apalagi nih? Saya itu Al-Baik ayam yang itu dia menjual proses. Dia mengklaim bahwa jaminan halal itu dari mulai disembelihnya menggunakan asma Allah, kemudian ketika memasak ada jaminan itu chefnya Islam semua, kemudian bumbunya ini nggak ada barang yang najis dan sebagainya. Nah, itu proses yang dijual dia, bukan ayamnya. Ya. Terus kemudian ketika di berarti ya
Nah itu kemudian bahkan Indonesia sampai berani mengeluarkan biaya 60 miliar untuk rapat negara, berapa negara itu? 20 ya, 19 negara KTT, 21 di Uni Soviet. Nah itu semua apa yang mereka sebutkan? Prosesnya oleh perusahaan pada sebuah produk mereka. Contohnya, dosen saya kemarin habis dari Singapura, dia cerita, aku dari Singapura loh, jauh-jauh ke sana. Aku tuh sebenarnya nggak tertarik sama parfumnya, tapi karena aku cerita kucing, jadi beliau beli parfum tersebut. Kenapa? Botol parfum itu bentuknya kucing lucu-lucu. Itu packaging. Kamu ketika beli parfum, terus dia dari beli, ya kan? Kamu lebih percaya mana ya? Beli apa yang plastik? Beling. Packaging. Ketika kamu beli sesuatu, biasanya kado sih, apa namanya kayak bingkisan kado yang kemudian kamu malas untuk beli. Bayangkan kalau kamu ada orang kelahiran terus kamu kasih kado satu baju sama kaos kaki doang, itu kalau dibungkus cuma segini doang kan? Tapi kalau di package dengan baik, dan banyak sekali di Shopee di e-commerce tuh yang menawarkan dia punya box khusus dan kemudian ada potongan kertasnya, kemudian ada greeting cardnya, ada pitanya. Dia jual apa itu? Packaging. Bukan jual bajunya gitu ya. Nah itu contoh dari packaging. Contohnya apa lagi nih? Beberapa packaging. Kalau laki-laki beli mobil motor yang sporty gitu, itu packaging bukan? Iya. Itu maksudnya gimana? Itu maksudnya produk. Dari produknya emang kayak gitu. Spiannya emang bentuknya bentuknya kucing mungkin. Tapi kalau packaging ini adalah sesuatu yang mengikuti produk utama. Berulang. Kenapa packaging? Dia kan emang produk utamanya kenapa itu? Kecuali kalau kenapa itu dia punya wadah yang apa ya? Di panas narkoba. Iya, nanti ya. Nah itu Nanti sakit. Jadi hati-hati kalau kamu butuh soal. Kalau kamu sampai pengertian kamu itu contoh kamu salah, hilang sudah nilai 25. You have to understand it. Kamu harus benar-benar mendengarkan. Lanjut. Selain packaging apa? Product evidence atau bukti fisik dari produk tersebut. Kira-kira kalau yang ini berarti product evidence-nya apa? Gedungnya. Tuh. Kalau gedungnya banyak, ada 61, 62 dan Mahat. Itu mengindikasikan bahwa kenapa? Kalau kampusnya banyak berarti apa? Maju. Aku dewe ngono. Berarti banyak yang minat di sini. Karena sampai nggak muat gedung satunya, akhirnya bangun lagi gedung baru. Itu menunjukkan bahwa banyak yang trust, banyak yang percaya dengan IAIN, makanya mereka menyekolahkan anaknya atau mereka memilih IAIN sebagai tempat untuk berkuliah. Itu yang pertama. Terus apa lagi nih? Contoh product evidence di perbankan. Kenapa kamu lebih percaya nyimpen uang di bank daripada di sawah bantal? Nah, aman itu adalah trust kamu, trust isu kamu. Kamu percaya bahwa dia itu aman. Apa product evidence-nya? Oke, buku tabungan ini menunjukkan bahwa oh ini pegawainya jujur. Yang kedua apa lagi? Ada satpamnya, ada deposit box-nya, itu product evidence. Ketika dia yang sini ada postingan Instagram, oh ini informasi fakultas ABC ini aksesnya A, ada unggul, itu product evidence. Oh di website mengatakan bahwa terdapat lulusan wisudawan yang sudah 80% bekerja, itu product evidence. Supaya apa? Meyakinkan calon yang sebenarnya. Kalau dosen saya ini kok bisa kamu dengarkan? Apa product evidence saya? Ilmu Ya bisa urusan besar. Terus apa lagi? Materi yang disampaikan. Ya materi disampaikan. Mungkin update atau mungkin nggak teoritis. Jadi saya nggak konseptual. Supaya kamu paham, nggak menghafal. Itu product evidence ya. Sekali lagi, kalau kamu mau memilih atau menolak atau menerima pasangan, apa product evidence yang kamu pilih?
Sudah Sabiha? Eh. 5. Bisa dilihat. Apa? Maaf ya. Terus gimana itu? Kira-kira mana dulu nih yang 4 ini? Aku yang apa dulu? Litin. Mahalnya dulu. Litin. Mahal tapi nek sikile cilik ya namanya. Ya lah kok. Jamaliha. Jamaliha apa? Itu juga dimaksud dengan produk evidence. Apa sih jawaban namanya secara fisik itu? Dia ahli A, B, C, dia kemudian communicate yang pintar, dia pintar menarik hati itu Jamaliha. Ya. Litin. Oke lanjut. Selain produk evidence apa lagi? 8P ini? Udah. Price? Place. Place? Ya. Promotion? Belum. Promotion. Bentuk promosi yang ditawarkan oleh perusahaan untuk menarik apa contoh dari promosi? Apa promosi? Discount, bundling price. Tadi ada yang kemudian kalau di Shopee Pay itu Shopee Pay later. Apalagi? Cashback. Event, bikin event. Apalagi? Apalagi yang kedua? Left. Apa sih kecil? Apalagi nih, musuh nggak tahu promosi. Flash sale, 11-11 sangat cantik. Terus kemudian diskon musiman setiap mau tahun ajaran baru atau mau lebaran atau Natal kayak gini ya. Atau tahun baru. Oke, sudah dapat P? Lanjut lagi. Setelah itu habis untuk balik marketing apa lagi? Engage customer atau building customer relationship. Dengan cara apa? Making direct communication. Membangun komunikasi secara langsung atau direct. Contohnya apa? Open house. Open house. Tapi bisa sih, itu kalau anggota politik ya atau artis itu jadi open house itu apa? Untuk membangun komunikasi dengan Fans. konsumen apa bisa? Biasanya bupati itu open house kalau lebaran gitu ya. Atau kalau yang dia beragama orang-orang Batak itu sebenarnya kalau pejabat-pejabat itu dia open house waktu Natal. Tapi itu jarang terjadi. Sekarang kita masuknya ke ranah bisnis. Resesi. Live. Nah, kita kalau ngomongnya itu live, e-commerce, bisa Shopee, TikTok dan sebagainya. Supaya apa? Menciptakan hubungan yang atau komunikasi yang langsung antara perusahaan dan siapa namanya customer. Selain itu apa lagi? Bikin event juga termasuk. Karena bikin event kamu akan bertemu dengan perwakilan dari perusahaan. Tadi itu belum ya? Udah pakai? Ya. Terus apalagi contohnya? Kalau testimoni bisa masuk nggak? Bisa. Kamu sekarang coba cek deh. Kamu kalau lagi komplain di Shopee ya, customer di Shopee atau di TikTok Shop itu ya, komennya tuh selalu seragam. Thank you for order. Padahal kamu lagi ngamuk-ngamuk. Kamu nggak butuh jawaban thank you for order. Kamu butuhnya apa? Penjelasan, itu nggak? Nah, sekarang berarti bukan komunikasi dua arah ya, bisa testimoni dijelaskan. Bisa kamu dengan apa ya? Kalau zaman sekarang ada online news, kamu kalau lihat liga apa namanya sepak bola itu ya, terus teman-temannya itu ada iklan satu beberapa produk, dia ada presenternya, lalu di situ ada quiz interaktif. Nah itu contoh dari apa namanya building relationship. Yang terakhir baru setelah semua tahap ini diselesaikan, kita bisa capture value atau mendidik atau mengambil nilai-nilai dari kamu. Soal berikutnya. Explain about the Boston Consulting Group. Berarti zamanmu apa? Yang mana ini? Temanmu udah
explain about the Boston Consulting Group atau BCG Matrix. Berarti kamu harus menjelaskan tentang ya, tentang itu 4 kuadran kemarin itu ada di cash flow, ada job, ada watermark, sampai question mark, terus kemudian ada star. Contoh nih kalau cash flow atau sapi perah, bagaimana itu kamu menjelaskan? Gambar pertama yaitu sapi perah. Ini adalah kondisi perusahaan di mana market share-nya di mana? Dan growth-nya rendah. Kamu bisa kasih contoh dengan story. Itu ya? Ya enggak? Ya enggak, kasihan deh dulu. Kamu enggak bisa jawab. Yang ketiga, describe marketing management. Berarti kamu jelaskan, deskripsikan tentang apa? Manajemen pemasaran. Describe marketing management that is suitable, yang cocok, yang relevan, yang suitable untuk siapa? For non-profit organization, untuk organisasi jawaban kamu apa berarti ini? Jawaban kamu apa? Ada di awal konsep pemasaran. Yang pertama mass marketing, yang kedua marketing management, yang ketiga bukan charity. Sosial. Ya, societal marketing concept. Harus suitable untuk non-profit organization. Mana? Societal marketing concept. Berarti kamu harus menjelaskan tentang itu. Gimana kemarin segitiganya? Yang atas diri Human welfare. Terus bawahnya Customer welfare. terus yang sampingnya Company. Lanjut. Pintar-pintar loh. Yang keempat, number 4. If you are a marketing team at IAIN Ponorogo, bayangkan kamu adalah tim pemasaran IAIN Ponorogo, koma. What are the factors? Apa faktor-faktor that influence consumers, yang mempengaruhi consumer atau pelanggan to make purchase behavior, untuk mengambil atau membuat perilaku konsumen, dalam kurung decide on registering at IAIN, memutuskan untuk register daftar ke IAIN. Apa ini berarti maksud dari soalnya apa? Faktor-faktor yang Mempengaruhi customer untuk apa berarti yang kamu jawab ini? Kemudian ada faktor-faktor perilaku konsumen. Ada 2 topik besar, yaitu bagus sekali. Apakah semua harus dijawab di dalam sini? Iya, tergantung. Kalau semuanya berpengaruh ya udah kamu masukin. Kalau sebagian saja kamu masukin. Ini kamu belajar untuk menganalisa. Kamu belajar menjadi tim marketing yang lain. Nah, bayangkan kalau ini kamu nggak jawab atau nggak berpikir dari sekarang. Kamu berpikirnya ketika hari ujian. Kamu akan ragu dulu. Wes terakhir teman-teman. Itu dari kisi saja. Kamu tugasnya hanya mempersiapkan dengan baik, berdoa, perlu sholat istiqoroh, hajat dan lain sebagainya supaya ya Allah bagus yang untuk itu orang kiai mau di sini ya nih. Tertentu kamu perlu kosong sampai hari baik. Proses kemis yang tetap UAS sudah keluar tanggal 6 kalau nggak salah ya. Tanggal 6 jam 6 Desember jam 8 pagi. Nah, offline tapi nanti akan saya share caranya sama seperti ketika UAS semester lalu. Kamu ketik dengan laptop atau PC atau tablet, nggak boleh pakai HP. Kalau ada wifi di kelas tersebut, kamu bisa hotspot pakai HP dulu. Terus silakan setelah dikerjakan di convert ke PDF, baru dikumpulkan ke perwakilan kelas. Saya kasih waktu setengah jam setelah selesai mengerjakan, setengah jam extended time untuk mengumpulkan ke saya. Di zip dulu ya, digabung dulu. Ada pertanyaan soal